Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Ahmada Suyatina dari kelas IKMA, NIM 10.01.11.82.42.90.10, mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Dosen pengampu Ibu Dr. Elvi Sunarsi, SKM MKes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Evaluasi Sistem Instalasi Pengolahan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Maja Tirta Kota Mojokerto. Nah, penulisnya Bagus Reynaldi dan Arlina Diaradita Ningrum. Dari Jurnal Environmental Engineering, Jurnal ITAS atau Invetas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu masalah yang ada, yang kedua teknologi yang digunakan, yang ketiga solusi yang ditawarkan. Nah, sebelumnya air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan air minum yang aman dan memenuhi standar mutu menjadi tanggung jawab utama bagi setiap penyediaan layanan, termasuk perusahaan umum daerah air minum atau Perumda, agar air yang dikonsumsi masyarakat aman. Proses pengolahan air minum harus dilakukan dengan tepat dan terkontrol, mulai dari pengambilan air baku hingga distribusi ke pelanggan. Nah, salah satu upaya untuk memastikan kualitas dan kinerja sistem pengelolaan air adalah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap instalasi pengelolaan air minum. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas setiap unit pengolahan, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar proses pengelolaan air berjalan optimal dan berkelanjutan. Nah, fokus pembahasan dalam hal ini adalah sistem pengelolaan air minum di Perumda Maja Tirta Kota Mojokerto, yang meliputi analisis kinerja unit, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi, serta kualitas air hasil produksi. Nah, yang pertama itu ada masalah yang ada. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan aspek teknis dan operasional dalam sistem instalasi pengelolaan air minum. Walaupun hasil pengelolaan air telah memenuhi standar kualitas air minum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Nah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kinerja sistem pengelolaan yang optimal. Masih terdapat beberapa unit pengelolaan yang bekerja di luar rentang standar perencanaan. Nah, sehingga berpotensi menurunkan efisien proses secara keseluruhannya. Nah, pada tahap koagulasi, nilai gradien kecepatan pengadukan masih tergolong rendah sehingga proses pencampuran koagulan dengan air baku belum berlangsung secara maksimal. Nah, kondisi ini berpengaruh terhadap pembentukan flok pada tahap berikutnya. Selanjutnya, pada proses flokulasi, nilai gradien kecepatan di beberapa kompartemen akhirnya cenderung tidak stabil dan justru meningkat. Nah, yang ada menyebabkan flok yang telah terbentuk menjadi pecah kembali. Nah, selain itu, kecepatan penyaringan pada unit filtrasi masih berada di bawah standar yang ditetapkan, sehingga kinerja penyisihan partikel belum optimal meskipun mutu air hasil air tetap memenuhi baku mutu. Nah, poin selanjutnya itu teknologi yang digunakan. Sistem pengolahan air minum yang diterapkan menggunakan teknologi pengolahan air konvensional. Nah, yang secara luas digunakan dalam sistem penyediaan air minum di Indonesia. Nah, teknologi ini dipilih karena relatif sederhana, mudah dioperasikan, serta mampu menghasilkan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan apabila dioperasikan sesuai standar yang berlaku. Nah, tahapan pengolahan diawali dengan pengambilan air baku melalui unit intake yang dilengkapi bar screen untuk penyaring material kasar. Nah, kemudian air diproses melalui koagulasi hidrolis dengan penambahan koagulan polialuminium klorid atau PAC. Dilanjutkan dengan flokulasi untuk memperbesar ukuran partikel. Nah, proses ini sedimentasi dilakukan dengan bantuan plat settler untuk mendapatkan flok. Nah, kemudian air disaring melalui unit filtrasi bermedia antrasit dan pasir. Nah, tahap akhir pengolahan dilakukan melalui desinfeksi menggunakan gas klor sebelum air ditampung di reservoir dan disalurkan ke masyarakat. Nah, yang ketiga itu solusi yang ditawarkan. Kinerja operasional unit pengolahan air minum tanpa perlu mengganti teknologi yang ada.
Nah, pendekatan ini dinilai lebih efisien dari segi biaya dan operasional, sekaligus mampu meningkatkan sistem pengolahan secara bertahap sesuai standar teknis yang berlaku. Pada unit koagulasi dilakukan penyesuaian terhadap tinggi muka air dan bukaan katup untuk meningkatkan nilai gradien kecepatan pengadukan sehingga proses pencampuran koagulan menjadi lebih efektif. Nah, pada unit flokulasi pengaturan ulang beda tinggi muka air antar kompartemen dilakukan agar nilai gradien kecepatan menurun secara bertahap dan proses pembentukan valve berjalan dengan stabil. Nah, sementara itu pada unit filtrasi diperlukan pengaturan kecepatan penyaringan serta pengolahan backwash yang lebih optimal agar proses filtrasi dapat berlangsung lebih efisien dan mendukung peningkatan kinerja instalasi pengolahan air minum secara keseluruhan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai artikel evaluasi sistem instalasi pengolahan air minum di Perumda Madya Tirta Kota Mojokerto. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan pemahaman kita pentingnya evaluasi teknis dalam pengolahan air minum demi mendukung kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.